Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang soli dan solihah. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Silakan anak-anak menyiapkan buku dan dibuka halaman 96. Oke, sudah ya anak-anak ya? Baik, kita mulai. Di sini ada sebuah teks, kita akan membaca teks ini. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan gambar dekoratif bentuk hewan, yaitu burung hantu. Nah, ini ya, gambar dekoratif berbentuk burung hantu. Gambar burung hantu diberi hiasan berupa titik-titik, garis lengkung, dan garis lurus. Nah, kalau kalian amati di dalam gambar burung hantu ini, di dalamnya ini ya, dihias dengan titik-titik, kemudian ada juga yang dihias dengan garis lengkung, yang ini ya. Ini adalah contoh cara menggambar dekoratif. Jadi di dalam bentuknya itu kita beri hiasan-hiasan di dalamnya ya supaya lebih indah. Kemudian penambahan warna dan hiasan berupa titik-titik dan garis memperindah gambar burung hantu. Untuk membuat sebuah gambar dekoratif bentuk hewan, untuk membuat sebuah gambar dekoratif bentuk hewan, kamu dapat menggambar terlebih dahulu bentuk dasar dari hewan tersebut. Kemudian, kamu dapat menghias gambar hewan dengan menambahkan titik, garis lurus, atau garis lengkung. Kemudian, kamu tambahkan warna agar tampak indah. Nah, ini ya cara-cara menggambar dekoratif. Sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya ya. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan gambar dekoratif motif hewan? Gambar dekoratif motif hewan adalah gambar hias yang bermotif atau berbentuk hewan. Nomor 2, mengapa gambar dekoratif tampak indah? Gambar dekoratif tampak indah karena di dalam gambar dekoratif itu kita hias dengan titik-titik atau garis lengkung dan garis lurus. Nomor 3, bagaimanakah membuat gambar dekoratif tampak indah? Nah, caranya seperti tadi ya, menggambar dekoratif, yaitu kita siapkan dulu bentuk dasar dari bentuk dekoratif tersebut, baru kemudian kita isi, kita tambahi dengan titik, garis lurus atau garis lengkung, dan kemudian terakhir kita warnai. Oke, sekarang yang B ya. Urutkan langkah-langkah membuat gambar dekoratif hewan berikut dengan benar. Kita urutkan. Kalian tinggal memberi nomor di dalam tanda kurung ini sesuai dengan urutan yang benar. Nah, ini ya sudah Buranum contohkan. Silakan anak-anak menyalin di buku masing-masing. Cara yang pertama yaitu yang ini nomor 5 ini.
Ini cara yang pertama ya, mencari gambar bentuk dasar hewan. Kemudian yang kedua, membuat sketsa bentuk hewan. Sketsa ini adalah gambar menggunakan pensil, masih tipis ya, belum terlalu tebal. Bentuk awalnya kita gambar, namanya sketsa. Kemudian yang ketiga yang ini, menebalkan sketsa bentuk hewan. Setelah jadi sketsanya, kemudian kita tebalkan. Kemudian yang keempat, mengisi badan hewan dengan titik dan garis lengkung. Nah, pada gambar dekoratif harus ada ini anak-anak ya, titik, garis lengkung, atau garis lurus. Kemudian yang kelima, mewarnai gambar sesuai keinginan. Nah, ini supaya gambarnya lebih indah, maka perlu kita warnai. Oke, sekarang halaman 97. Ini kalian lihat di sini, ini adalah langkah-langkah membuat gambar dekoratif ya. Awalnya seperti ini. Ini namanya sketsa ya, masih sketsa. Kemudian kalau sudah seperti ini, sudah ditebalkan ini, kemudian ini yang terakhir diwarnai. Nah, ini caranya ya atau langkah-langkahnya. Nah, untuk tugas classroom hari ini yaitu buatlah satu gambar hewan, kemudian hiasilah gambar hewan tersebut sehingga menjadi gambar dekoratif yang menarik. Nah, ini ya anak-anak ya. Silakan kalian membuat satu gambar dekoratif motif hewan. Hewannya bebas, apa saja boleh ya. Kerjakan di kertas gambar atau buku gambar atau kertas HVS putih. Kemudian diwarnai ya supaya gambarnya lebih indah, lebih menarik. Setelah itu gambarnya difoto dan dikirimkan di classroom. Nah, anak-anak, untuk gambar dekoratif ini berbeda dengan gambar biasa ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau gambar burung hantu yang biasa, ini di dalam gambar tubuhnya ini tidak ada garis-garis, tidak ada titik-titik ya, kosong biasa. Nah, kalau gambar dekoratif, di dalam tubuhnya ini harus ada hiasannya. Hiasannya bisa berupa titik atau garis lengkung seperti ini contohnya ya, atau bisa juga garis lurus. Nah, nanti terserah kalian mau dihias bagaimana di dalam gambar tubuh hewan ini ya. Ini contohnya. Di dalam daunnya pun juga ada hiasannya loh. Nih seperti ini. Ya, garis-garis lengkung. Kalau ini seperti motif batik ya. Ini ukel namanya. Nah, ini dalamnya juga ada motif batik bentuk bunga-bunga seperti ini. Nah, kalau ini gambar dekoratif berbentuk kura-kura. Di dalam tubuh kura-kura dihias dengan ukel-ukel seperti ini. Ya, di sini juga. Nah, jadi tidak kemudian polos, kosong, itu enggak ya. Dibuat. Nah, ini juga ada titik-titik seperti ini. Kalau ini bentuk merak. Nah, kalian lihat ya. Di dalam tubuh merak ini juga diberi banyak sekali hiasan sehingga tampak cantik ya. Bagus sekali. Ini juga sama seperti tadi ya, burung hantu. Cuma hiasannya berbeda. Nah, ini bentuknya bunga-bunga. Nah, kalau ini bentuk ikan. Nah, sisiknya kita hias dengan bentuk-bentuk seperti ini. Ya, jadinya lebih indah, lebih menarik. Kalau ini bentuk
cicak ya, tapi dalamnya ini kalian lihat banyak sekali hiasannya berupa lengkung-lengkung, ya, garis lengkung atau titik-titik ini di pinggir-pinggir tubuhnya, ya. Kalau ini bentuk kupu-kupu. Di dalam bentuk gambar kupu-kupu ini dihias dengan motif daun dan bunga seperti ini. Nah, kalau ini sama dengan yang tadi ya, ikan ya. Ini lebih mudah anak-anak ya. Sisiknya kita ganti dengan bentuk ukel-ukel seperti ini. Nah, ini ya ukel, kemudian ini ada garis lengkung di sini. Nah, oke. Silakan nanti anak-anak boleh meniru salah satu dari contoh buranum ini. Boleh juga anak-anak mencari gambar yang lain, membuat gambar yang lain silakan. Mau misalnya browsing di internet, contoh-contoh gambar dekoratif motif hewan, silakan ya. Kerjakan sendiri ya anak-anak ya, jangan digambarkan oleh orang tua. Kalian sendiri yang menggambar sesuai kemampuan, tidak harus bagus sekali seperti yang tadi ini, tidak apa-apa. Sebisanya. Oke, yang buranum nilai itu nanti adalah usaha kalian ya. Tidak harus bagus sekali, tidak apa-apa. Yang penting usaha kalian sendiri. Oke, anak-anak ya, buranum tunggu hasil karya kalian. Baik, sekarang kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangbiakan pada ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di dalam air. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Seluruh tubuh ikan tertutup oleh sisik. Ikan bernapas dengan insang yang ada di samping kanan dan kiri kepala. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Sekali bertelur, ikan menghasilkan ribuan telur. Telur tersebut akan menetas menjadi larva. Kemudian larva akan tumbuh dan berkembang menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh dan berkembang menjadi ikan dewasa. Nah, kalian amati gambar di sampingnya ya. Ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan ikan. Mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi larva ikan. Larva ikan berkembang menjadi ikan kecil, dan ikan kecil berkembang dan tumbuh menjadi ikan dewasa. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan halaman 98. Silahkan anak-anak menulis seperti contoh dari buranum ya. Tulislah ciri-ciri ikan berikut ini. 1. Tempat hidup di air. 2. Bentuk tubuhnya bermacam-macam. 3. Cara bergerak dengan berenang. 4. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. 5. Penutup tubuh. Di sekujur tubuhnya ditutupi dengan sisik. 6. Alat bernapas menggunakan insang. 7. Makanan ikan ini berupa larva nyamuk, lumut, atau ganggang. 8. Cara berkembang biak ikan adalah dengan bertelur. Sekarang yang B, buatlah kalimat tanya dari jawaban berikut. Nah, sudah ada jawabannya, kita tinggal membuat kalimat tanyanya. Nomor 1, jawabannya ikan hidup di dalam air. Ada kata tempat di sini ya, di
Berarti pertanyaannya adalah, di mana ikan hidup? Menulis di mana ini dipisah ya anak-anak ya, tidak boleh disambung. Yang benar dipisah karena menunjukkan tempat. Kemudian belakangnya jangan lupa tanda tanya. Kalau kalimat tanya, di belakang kalimat harus ada tanda tanya. Nomor 2, jawabannya adalah ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini ada cara. Berarti kalimat tanyanya adalah bagaimana ikan berkembang biak? Bagaimana ikan berkembang biak? Nomor 3, jawabannya adalah ikan menghasilkan telur dalam jumlah ribuan setiap kali bertelur. Nah, di sini ada kata jumlah. Berarti kata tanya yang dipakai adalah berapa. Berapa jumlah telur yang dihasilkan ikan? Anak-anak, kalau terlalu cepat videonya boleh di-stop dulu ya. Nomor 4, jawabannya ikan mengalami pertumbuhan tanpa perubahan bentuk tubuh. Kalimat tanyanya adalah, apakah ikan mengalami perubahan bentuk tubuh saat pertumbuhan? Nomor 5, jawabannya telur menetas menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Kalimat tanyanya adalah, apa yang terjadi setelah telur ikan menetas? Kalau tulisannya terlalu kecil, bisa di zoom ya anak-anak di layar HP kalian. Biar tulisannya bisa lebih terlihat seperti ini. Ya, silahkan di zoom. Oke, sudah. Sekarang yang bawah, lengkapilah ciri-ciri hewan dalam tabel berikut. Kita mulai dari kolom yang pertama dulu ya, cara berkembang biak. Elang bertelur, kelinci melahirkan, paus melahirkan, buaya bertelur, hiu bertelur dan melahirkan, monyet melahirkan, ikan lele bertelur, gajah melahirkan. Kemudian sekarang kolom selanjutnya adalah habitat. Habitat atau tempat hidup. Nomor 1, elang, hutan, kelinci, hutan. Nah, ini kelinci ada yang hidup di hutan, ada juga yang di semak-semak, di padang rumput juga ada ya. Jadi habitat ini adalah asal tempat tinggalnya. Asal tempat hidupnya ya. Kemudian paus di laut, buaya di sungai atau rawa atau danau juga bisa, hiu di laut, monyet di hutan, ikan lele di danau atau air tawar misalnya sungai itu juga bisa ya. Kemudian gajah di hutan. Sekarang cara bergerak. Elang terbang, kelinci berjalan atau melompat, paus berenang, buaya berjalan atau berenang, hiu berenang, monyet berjalan, ikan lele berenang, gajah berjalan. Sekarang penutup tubuh. Elang bulu, kelinci rambut, paus rambut, buaya kulitnya agak kasar ya anak-anak ya, agak ada runcing-runcingnya gitu. Kemudian hiu sisik, monyet rambut, ikan lele kulit
yang licin dan berlendir gitu ya. Kemudian gajah, rambut. Nah, silahkan anak-anak boleh mencontoh ya. Tulisan ini silahkan dicontoh di buku anak-anak sendiri. Kemudian halaman 99 ini masih sama seperti yang kemarin, perkalian ya. Ada yang pertama ini bentuknya soal cerita, kemudian yang ini juga sama ya seperti kemarin, perkalian susun pendek. Nah, anak-anak nanti boleh mengerjakan sendiri soal-soal ini, bisa minta bantuan kepada orang tua kalau tidak paham, atau bisa juga WA Bu Ranum ya. Nah, sekarang silahkan dibuka halaman 100. Perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar ini ya. Rehan memiliki 3 ekor kelinci. Setiap hari Rehan memberi makan kelinci dengan wortel. 1 ekor kelinci dapat menghabiskan 21 buah wortel dalam sehari. Berapakah wortel yang dibutuhkan untuk memberi makan ketiga ekor kelincinya dalam sehari? Kita akan kerjakan satu soal ini ya, dengan cara menulis diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Nah, ini silakan anak-anak sambil menulis ya. Diketahui, Rehan memiliki 3 ekor kelinci. Tiap ekor menghabiskan 21 wortel dalam sehari. Ditanya, wortel yang dibutuhkan dalam sehari. Jawab. Nah, tadi kelincinya ada 3 ya, kita tulis 3 kali 1 kelinci menghabiskan berapa wortel dalam sehari? 21, kita tulis di belakang. Jadi 3 kali 21. Boleh dihitung menggunakan susun pendek ya. Sama dengan 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Jadinya 63. Jadi wortel yang dibutuhkan dalam sehari adalah 63 buah. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Untuk soal cerita di bawahnya boleh kalian mencoba sendiri nanti. Oke, pembelajaran 3 sudah selesai. Nanti anak-anak silakan menyimak video untuk pembelajaran membatik dan pembahasan evaluasi 2 muatan SPDP. Oke anak-anak, terima kasih. Bu Ranum akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.